Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggreni Husnul Khotimah dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan etika bisnis untuk performa tes UTS. Latar belakang etika bisnis. Banyak faktor yang mempengaruhi dan menentukan kegiatan berbisnis. Sebagai kegiatan sosial, bisnis dengan banyak cara terjalin dengan kompleksitas masyarakat modern. Dalam kegiatan berbisnis, mengejar keuntungan adalah hal yang wajar, asalkan dalam mencapai keuntungan tersebut tidak merugikan banyak pihak. Perilaku etis dalam kegiatan berbisnis adalah sesuatu yang penting demi kelangsungan hidup bisnis itu sendiri. Bisnis yang tidak etis akan merugikan bisnis itu sendiri, terutama jika dilihat dari perspektif jangka panjang. Bisnis yang baik bukan saja bisnis yang menguntungkan, tetapi bisnis yang baik adalah selain bisnis tersebut menguntungkan, bisnis yang baik secara moral, perilaku yang baik juga dalam konteks bisnis, merupakan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral. Bisnis juga terikat dengan hukum. Dalam praktek hukum, banyak masalah timbul dalam hubungan dengan bisnis, baik pada taraf nasional maupun taraf internasional. Walaupun terdapat hubungan erat antara norma hukum dan norma etika, namun dua macam hal itu tidak sama. Ketinggalan hukum dibandingkan dengan etika tidak terbatas pada masalah-masalah baru. Misalnya, disebabkan perkembangan teknologi. Banyak hal yang berhubungan dengan pelanggaran etika bisnis yang sering dilakukan oleh para pebisnis yang tidak bertanggung jawab di Indonesia. Berbagai hal tersebut merupakan bentuk dari persaingan yang tidak sehat oleh para pebisnis yang ingin menguasai pasar. Selain untuk menguasai pasar, terdapat faktor lain yang juga mempengaruhi para pembisnis untuk melakukan pelanggaran etika bisnis, antara lain untuk memperluas pangsa pasar serta mendapatkan banyak keuntungan. Ketiga faktor tersebut merupakan alasan yang umum untuk para pembisnis melakukan pelanggaran etika dengan berbagai cara. Sasaran dan ruang lingkup etika bisnis. Sasaran etika bisnis adalah membangun kesadaran kritis pelaku bisnis bahwa bisnis adalah profit-making activity yang harus dicapai dengan cara-cara baik, tidak curang, tidak merugikan orang lain. Keuntungan yang dicapai juga meliputi non-financial profit, moral, citra, pelayanan, tanggung jawab sosial, integritas moral, mutu, kepercayaan. Kita juga perlu mendorong bangsa membangun sistem ekonomi, sosial, dan politik yang lebih baik dan lebih demokratis. Menjadi hukum yang supremasi di atas kekuasaan, pelaku yang ingin maju ikuti aturan main yang jelas, adil, rasional, dan objektif tanpa mengandalkan KKN. Bila ada kecurangan, masyarakat harus berani dan bisa melakukan langkah-langkah koreksi dengan mengungkap pada yang berwenang. Upaya penyebarluasan pemahaman, pelaksanaan, penghayatan terhadap permasyarakatan ketika bisnis ini perlu dilakukan dengan luas di seluruh tanah air. Dengan demikian, bisnis sebagai suatu usaha yang ada di masyarakat memerlukan pemuasan kepada semua pihak, baik ekstern maupun intern. Pihak-pihak yang berkepentingan di luar organisasi, yaitu pemerintahan, lembaga keuangan, dan perbankan, pemasok, distributor, agen, dan pengecer, pembeli, atau konsumen. Sedangkan yang berkepentingan dan berada dalam organisasi perusahaan, para pemilik saham dan pemodal, berbagai kelompok manajemen yang tak tergolong manajemen puncak, para karyawan. Etika bisnis yang sehat dibangun untuk memuaskan kepentingan semua pihak dengan cara yang baik dan santun. Tentunya akan menjalin hubungan yang baik pada semuanya. Ada 3 sasaran dan lingkup pokok etika bisnis, yaitu 1. Etika bisnis sebagai etika profesi membahas berbagai prinsip, kondisi, dan masalah yang terkait dengan praktek bisnis yang baik dan etis. Etika bisnis bertujuan untuk menghimbau para pelaku bisnis untuk menjalankan bisnisnya secara baik dan etis, karena bisnis yang baik dan etis menunjang keberhasilan bisnisnya dalam jangka panjang, dan berfungsi mengunggah kesadaran moral para pelaku bisnis untuk berbisnis secara baik dan etis demi nilai-nilai luhur tertentu dan demi kepentingan bisnis sendiri. Etika bisnis dalam lingkupnya yang pertama ini tidak hanya menyangkut perilaku dan organisasi perusahaan secara internal, melainkan juga menyangkut secara eksternal. Sasaran yang kedua yaitu untuk menyadarkan masyarakat
khususnya konsumen, karyawan, dan masyarakat luas, akan hak dan kepentingan yang mereka tidak boleh dilanggar oleh praktik bisnis siapapun juga. Pada tingkat ini, etika bisnis berfungsi untuk menggugah masyarakat untuk bertindak menuntut para pelaku bisnis untuk berbisnis secara baik demi terjaminnya hak dan kepentingan masyarakat. Etika bisnis mengajak masyarakat luas untuk sadar dan berjuang menuntut haknya agar hak dan kepentingannya tidak dirugikan oleh pembisnis. Pada sasaran ketiga, etika bisnis juga berbicara mengenai sistem ekonomi yang sangat menentukan etis tidaknya suatu praktik bisnis. Dalam hal ini, etika bisnis lebih bersifat makro. Dalam lingkup makro, etika bisnis berbicara mengenai monopoli, oligopoli, kolusi, dan praktek-praktek semacamnya yang akan sangat mempengaruhi sehat atau tidak sehatnya suatu ekonomi, melainkan baik tidaknya praktek bisnis dalam sebuah negara tersebut. Pengertian etik Poin 2, landasan teori, pengertian etika dan bisnis. Etika berasal dari kata Yunani kuno, etikos berarti timbul dari kebiasaan. Etika adalah cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan bertanggung jawab. Dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Secara histori, kata bisnis dari bahasa Inggris business dari kata dasar busy yang berarti sibuk dalam konteks individu, komunitas, atau masyarakat. Dalam artian, sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendapatkan keuntungan. Etika bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan juga masyarakat. Etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan serta pimpinan dan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan mitra atau mitra kerja, pemegang saham, dan masyarakat. Teori-teori etika bisnis. Dikutip dari buku Etika Bisnis tahun 2020 karya Eko Sudarmanto dan kawan-kawan, teori etika membantu orang menilai keputusan etis. Teori ini digunakan untuk menilai benar atau tidaknya sebuah keputusan moral. Secara garis besar, teori etika bisnis dapat dibagi menjadi 4 jenis, yaitu utilitarianisme, berasal dari bahasa Latin, yakni utilitas artinya bermanfaat. Teori ini menjelaskan jika sebuah perbuatan dikatakan baik jika membawa manfaat untuk seluruh masyarakat. Utilitarianisme juga sering disebut teori teleologis. Teori ini mengatakan jika kualitas etis bisa didapatkan dan terpercayanya tujuan. Deontologi berasal dari bahasa Yunani yakni deon, berarti kewajiban. Hal ini berarti jika baik buruknya suatu perbuatan didasarkan pada kewajiban. Perbuatan tidak selalu menjadi baik hanya karena hasilnya baik, melainkan karena sebuah kewajiban yang harus dilakukan. Teori hak. Teori ini lebih berfokus pada manusia sebagai pelaku moral, terutama teori keutamaan memandang cara orang bersikap seperti baik atau tidak, ramah atau tidak, jujur atau tidak, dan lain sebagainya. Keutamaan dalam teori ini diartikan sebagai watak yang diperoleh seseorang yang memungkinkannya bersikap baik secara moral. 4. Teori keutamaan. Teori ini lebih berfokus pada manusia sebagai perilaku moral. Teori keutamaan memandang cara orang bersikap, seperti baik atau tidak, ramah atau tidak, jujur atau tidak, dan lain sebagainya. Keutamaan dalam teori ini diartikan sebagai watak yang diperoleh seseorang memungkinkan bersikap baik secara moral. Pendekatan stakeholder. Pada mulanya, stakeholder merupakan istilah bagi sekelompok atau individu yang berada dalam sebuah usaha bisnis. Namun, seiring berkembangnya waktu, perubahan mindset lembaga bisnis menyatakan stakeholder mencakup ke banyak pihak lain yang punya kepentingan dalam sebuah perusahaan. Hubungan tersebut mencakup persoalan keuangan hingga pengembangan perusahaan dan lainnya. Pengelompokan stakeholder secara garis besar meliputi siapa yang mempunyai pengaruh terhadap kebijakan perusahaan. Elemen yang masuk dalam stakeholder dalam perusahaan yaitu 1. Konsumen.
Konsumen mempunyai peran penting dalam perilaku etis terhadap perusahaan yang berhubungan dengan produk yang dihasilkan oleh perusahaan. 2. Karyawan. Karyawan mempunyai peran penting dalam perusahaan. Keberadaan diperhitungkan karena posisi karyawan berkontribusi sangat besar dari awal produksi sampai distribusi barang. 3. Investor. Kepentingan investor adalah pengembalian modal dalam rangka produksi barang yang dilakukan oleh perusahaan. 4. Pemasokan bahan. Dalam rangka kerjasama jangka panjang, kepentingan pemasok diperlukan dalam jangka stabilitas produksi dan bahan bangunan. 5. Organisasi pekerja. Berkepentingan terhadap kemampuan perusahaan untuk menjamin kesejahteraan dan tanggung jawab terhadap pekerja. 6. Bank. Sebagai lembaga keuangan, bank berkepentingan dalam rangka memberikan pinjaman modal bagi perusahaan supaya produksi tetap berjalan. 3. Pembahasan. 3.1. Etika bisnis dalam manajemen pemasaran. Pengertian etika bisnis dalam manajemen pemasaran. Etika bisnis adalah standar nilai yang menjadi pedoman atau acuan manajer dan segenap karyawan untuk mengambil keputusan dalam memasarkan produk dengan beretika yang baik dan benar. Etika bisnis adalah cara-cara yang dilakukan seseorang untuk menunjang kegiatan bisnis yang dimana sangat berpengaruh terhadap individu, perusahaan, industri, dan juga masyarakat itu sendiri. Dengan adanya etika bisnis, diharapkan suatu organisasi atau perusahaan mampu untuk menciptakan bisnis yang adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Etika bisnis di sini sangat diperlukan oleh setiap organisasi atau perusahaan karena dapat mendorong kesadaran moral dan menciptakan bisnis yang baik. Karena jika tidak ada etika bisnis dalam suatu organisasi atau perusahaan, maka nantinya hal itu dapat merugikan berbagai pihak yang terkait. Kegiatan pemasaran ataupun promosi dilakukan untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa agar mudah dan cepat dikenali oleh masyarakat dengan harapan adanya kenaikan pada tingkat pemasaran. Pengenalan produk di sini sangat diperlukan untuk dapat membuat barang yang produksi menjadi diketahui oleh pabrik dalam memasarkan atau mempromosikan produk atau jasa. Hal ini diperlukan etika yang mengatur bagaimana cara berpromosi yang baik dan benar, serta tidak melanggar peraturan yang berlaku dan juga berpromosi tidak ada pihak-pihak yang dirugikan oleh teknik promosi. Dalam memasarkan atau mempromosikan suatu produk atau jasa, banyak sekali hal-hal yang perlu diperhatikan. Kadangkala yang cukup sering kita temui di masyarakat adalah para sales atau penjual atau marketing seringkali menggunakan kalimat-kalimat hiperbola yang memang dengan tujuan agar konsumen tertarik dan kemudian membeli produk tersebut. Akan tetapi, bagaimana jika mereka sendiri saja belum paham betul akan produk yang dijual sehingga memberikan suatu informasi produk yang tidak relevan dan dibuat-buat. Tentu saja hal ini akan dapat merugikan berbagai pihak terkait, terutama konsumen sebagai pihak yang membeli dan menggunakan produk atau jasa tersebut. Jadi, sebaiknya dalam hal memasarkan produk atau jasa, haruslah kita mengenal lebih jauh lagi produk atau jasa yang kita tawarkan. Maka dari itu, seorang marketing atau sales haruslah mempunyai suatu etika dalam memasarkan produk atau jasa dengan bersandar pada sistem nilai masyarakat terkait etika bisnis yang baik dengan mengakui setiap hak konsumen terhadap keamanan produk atau jasa. Informasi yang lengkap akan suatu produk atau jasa dan nilai yang sesuai dengan harga yang telah konsumen keluarkan. Di samping itu, seorang sales atau marketing harus juga menegakkan dan mengedepankan integritas, kehormatan, dan martabat mereka sebagai seorang sales atau marketing dengan cara jujur dan melayani konsumen, klien, pegawai lain, pemasok, distributor, dan masyarakat. Di samping itu juga, seorang sales atau marketing yang memasarkan atau mempromosikan produk atau jasa juga harus menjaga komitmen untuk secara konsisten menghindari segala tindakan yang merugikan baik secara moral maupun material terhadap pihak-pihak terkait. Kemudian, jika ingin diterima dengan baik serta dihargai oleh konsumen dan masyarakat luas, maka harus dapat menanamkan faktor kepercayaan dalam sistem pemasaran yang dilancarkan oleh perusahaan. 3.2. Etika bisnis dalam manajemen produksi. Pengertian dan tujuan manajemen produksi. Pengertian produksi adalah menciptakan barang dan jasa sehingga dapat menambah jumlah, mengubah bentuk, dan memperbesar ukuran, misalnya berternak atau bercocok tanam.
Produksi juga dapat diartikan sebagai kegiatan untuk meningkatkan atau menambah daya guna suatu barang sehingga lebih bermanfaat, misalnya pertukangan dan kerajinan. Tujuan produksi yaitu memperambah jumlah barang dan jasa, menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas tinggi, memenuhi kebutuhan sesuai dengan peradaban, menggantikan barang yang rusak atau habis, memenuhi pasar dalam negeri untuk perusahaan dan rumah tangga, memenuhi pasar internasional, meningkatkan kemakmuran. Etika bisnis dalam kegiatan produksi. Fungsi produksi dilakukan oleh perusahaan adalah untuk membentuk nilai tambah terhadap barang atau jasa. Aktivitas produksi meliputi produk apa yang dibuat, beberapa kuantitas produk yang dibuat, mengapa produk tersebut dibuat, di mana produk tersebut dibuat, kapan produk dibuat, siapa yang membuat, dan bagaimana memproduksinya. Proses produksi. Proses produksi adalah suatu kegiatan yang dilakukan melalui tahapan-tahapan tertentu untuk menghasilkan atau menambahkan manfaat barang atau jasa. Pandangan etika kontrak, kewajiban produsen terhadap konsumen. Hubungan antar perusahaan dengan konsumen pada dasarnya merupakan hubungan kontraktual dan wajib. Moral perusahaan pada konsumen, kewajiban tersebut antara lain adalah memberikan informasi yang jelas, benar, dan jujur mengenai jaminan barang atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. 2. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. 3. Menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa. 4. Memberi kompensasi ganti rugi dan penggantian barang apabila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai perjanjian. 3.3. Etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia. Pengertian sumber daya manusia merupakan suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, manajemen, dan tenaga kerja lainnya. Manajemen SDM merupakan suatu prosedur yang berkelanjutan yang bertujuan untuk memasuk suatu organisasi atau perusahaan dengan orang-orang yang tepat untuk ditempatkan pada posisi dan jabatan yang tepat pada saat organisasi memerlukannya. Fungsi operasional dalam manajemen SDM merupakan dasar pelaksanaan proses SDM yang efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan. Fungsi operasional tersebut terbagi menjadi 5, yaitu 1. Fungsi pengadaan, 2. Fungsi pengembangan, 3. Fungsi kompensasi, 4. Fungsi pengintegrasian, 5. Fungsi pemeliharaan. Tidak bisa dipungkiri, perubahan teknologi yang sangat cepat memaksa organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan usahanya. Perubahan tersebut telah menggeser fungsi-fungsi manajemen SDM yang selama ini hanya dianggap sebagai kegiatan administrasi yang berkaitan dengan perekrutan pegawai staffing, coordinating yang dilakukan oleh bagian personal saja. Saat ini manajemen SDM berubah dan fungsi spesialisasi yang berdiri sendiri menjadi fungsi yang terintegrasi dengan seluruh fungsi lainnya di dalam organisasi. Untuk bersama-sama mencapai sasaran yang sudah ditetapkan serta memiliki fungsi perencanaan yang sangat strategis dalam organisasi. Dengan kata lain, fungsi SDM lama menjadi lebih bersifat strategis. Karena itu, manajemen SDM mempunyai kewajiban untuk memahami perubahan yang semakin kompleks yang selalu terjadi di lingkungan bisnis. 3.3. Etika utilitarianisme. Pengertian etika utilitarianisme adalah tentang bagaimana menilai baik buruknya suatu kebijakan sosial, politik, ekonomi, dan legal secara moral. Kriteria dan prinsip etika utilitarianisme. Manfaat, B. Manfaat terbesar, C. Manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang, D. Pertanggungjawaban. Kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terdapat peraturan perundang-undang yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat. Kewajaran, keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Analisa keuntungan dan kerugian. Manfaat dan kerugian sangat dikaitkan dengan semua orang yang terkait sehingga analisa keuntungan dan kerugian tidak lagi semata-mata tertuju langsung pada keuntungan bagi perusahaan. Analisa keuntungan dan kerugian dan
dalam kerangka etika bisnis yaitu: 1. Keuntungan dan kerugian yang dianalisis tidak dipusatkan pada keuntungan dan kerugian perusahaan. 2. Analisa keuntungan dan kerugian tidak ditempatkan dalam kerangka uang. 3. Analisis keuntungan dan kerugian untuk jangka panjang. Kelemahan etika utilitarianisme. A. Manfaat merupakan konsep yang begitu luas sehingga dalam kenyataan praktis akan menimbulkan kesulitan yang tidak sedikit. Etika utilitarianisme tidak pernah menganggap serius nilai suatu tindakan pada dirinya sendiri dan hanya memperhatikan nilai suatu tindakan sejauh berkaitan dengan akibatnya. C. Etika utilitarianisme tidak dapat menganggap serius kemauan baik seseorang. Bab 4 penutup. Kesimpulan, etika bisnis mempengaruhi tingkat kepercayaan atau trust dari masing-masing elemen dalam lingkaran bisnis. Pemasok atau supplier, perusahaan, dan konsumen adalah elemen yang saling mempengaruhi. Masing-masing elemen tersebut harus menjaga etika, sehingga kepercayaan yang menjadi prinsip kerja dapat terjaga dengan baik. Saran, perlu adanya sadar diri di dalam hati para pegawai di dalam perusahaan yang ingin menerapkan etika di dalam bisnis agar tidak ada kecurangan atau kebohongan yang terjadi pada perusahaan itu nantinya. Dan perlu diterapkannya sanksi atau hukuman yang berat apabila ada salah satu pegawai yang melanggarnya. Sehingga etika di dalam bisnis pun dapat berjalan dengan baik lancar di perusahaan tersebut. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.